Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Di episode minggu lalu, saya sudah mendiskusikan mengenai analisis dramaturgi yang melengkapi analisis wacana, di mana dramaturgi itu adalah aspek-aspek yang berusaha membedah bagaimana sebuah wacana itu dipertunjukkan, atau dalam kondisi-kondisi seperti apa wacana itu diutarakan, begitu ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi sedikit saja hasil refleksi pribadi saya ketika saya sudah melakukan analisis dramaturgi setidaknya sekitar 2-3 tahun terakhir ini. Menurut saya, hasil refleksi saya memandang analisis dramaturgi bisa menjadi sebuah skill yang potensial dan patut dimiliki oleh para pemangku kebijakan. Siapa pemangku kebijakan yang saya maksud? Ini tidak hanya pemerintah saja, tapi juga siapapun yang memiliki peran untuk mengambil keputusan. Bisa saja manajemen dalam sebuah perusahaan, bisa juga pengurus organisasi, atau bisa juga pengelola institusi pendidikan, ataupun dalam organisasi-organisasi masyarakat lain, termasuk dalam keluarga. Siapapun menurut saya bisa menjadi pemangku kebijakan atau pembuat keputusan. Nah, pertanyaannya, mengapa kira-kira analisis dramaturgi ini penting untuk dimiliki oleh para pemangku kebijakan atau pembuat keputusan? Yang pertama adalah, menurut saya, sebenarnya bisa jadi analisis dramaturgi secara tidak langsung sudah pernah kita praktekkan tanpa kita tahu yang dimaksud, oh itu adalah dramaturgi. Bisa jadi kita sudah sebenarnya mempraktekkan itu setiap hari ketika kita membuat sebuah keputusan. Tapi bisa jadi ketika kita lebih tahu lagi, lebih memahami lagi, oh ini yang namanya dramaturgi. Oh ini yang dimaksud dengan analisis scripting, setting, dan staging. Ketika kita tahu pilihan-pilihan itu secara sadar, bisa jadi itu mendorong kita, patut digarisbawahi, untuk membuat keputusan yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan lebih baik? Menurut saya, ketika kita secara sadar gitu ya, memasukkan elemen-elemen dramaturgi dalam membuat sebuah keputusan, maka secara tidak langsung kita sedang mendorong keputusan yang tidak hanya melibatkan apa yang ada dalam benak kita, tapi juga kita melibatkan elemen-elemen material. Kita juga berusaha membuat situasi yang kondusif dalam membuat keputusan tersebut. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu yang kedua, menurut saya, mengapa pemangku kebijakan perlu skill analisis dramaturgi? Karena menurut saya, analisis dramaturgi membuat kita lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Seringkali ketika kita membuat keputusan, kita sering terjebak dalam apa yang ada di otak kita, apa yang ada di pikiran kita, tanpa kita menyadari bahwa sebenarnya lingkungan sekitar kita sangat mempengaruhi bagaimana keputusan itu bisa dibuat. Pernah nggak Anda mengingat atau ada dalam posisi membuat keputusan dalam kondisi ramai atau dalam kondisi yang tidak mengenakan? Menurut Anda, apakah keputusan yang dibuat itu menjadi keputusan yang Anda rasa bangga gitu ya ketika Anda mengingat lagi? Atau itu menjadi keputusan yang Anda tidak ingin mengingat lagi karena situasinya menurut Anda saat itu mungkin tidak enak, tidak nyaman, atau traumatis? Nah, bayangkan ketika Anda sudah mengetahui apa itu dramaturgi analysis atau analisis dramaturgi, dan Anda bisa mempraktekkan itu dalam kesempatan-kesempatan ketika membuat keputusan, sehingga Anda bisa menghindari situasi-situasi yang akan membuat Anda merasa tidak nyaman, atau justru Anda bisa mendorong situasi-situasi yang membuat orang lain lebih nyaman. Nah, apa saja analisis dramaturginya? Mungkin secara singkatnya saya akan berikan summary-nya di video ini. Kalau lebih lengkapnya ada di video saya minggu lalu. Ada 3 elemen dalam dramaturgi yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah scripting, gitu ya. Apa rules atau peraturan-peraturan yang ada, sebaiknya ada dalam situasi membuat keputusan itu. Lalu setting, lokasinya seperti apa, space-nya bagaimana, gitu ya, di ruangan yang seperti apa. Dan staging itu interaksi antar aktor yang membuat keputusan itu seperti apa. Jadi tidak
tidak susah sebenarnya mengingatnya, karena ini semuanya 3S ya, scripting, setting, dan staging. Nah, saya akan melanjutkan dalam sebuah contoh. Bayangkan misalnya Anda adalah aktor gitu ya, mungkin manajer perusahaan, atau Anda misalnya adalah salah satu staf di pemerintahan, dan Anda akan merancang sebuah pertemuan atau rapat gitu ya. Misalnya contoh, Anda ingin membuat rapat bagaimana membuat sebuah peraturan perusahaan atau bagaimana membuat peraturan pemerintah, di mana idenya Anda ingin membuat peraturan ini bersifat lebih inklusif, atau bahasa kerennya sekarang itu participatory gitu ya, open participatory rules regulations. Nah, bayangkan kalau Anda ingin membuat sebuah peraturan yang bersifat inklusif, ruangan seperti apa yang menurut Anda bisa mendorong situasi yang lebih kondusif supaya peraturan yang dibuat betul-betul adalah sebuah peraturan yang bersifat inklusif? Menurut Anda, apakah ruangannya seperti ini atau ruangan yang berbeda? Nah, analisis dramaturgi akan mengajak kita gitu ya, apa istilahnya, berusaha mendorong kita untuk memikirkan 3 elemen penting. Yang pertama adalah scripting-nya, rules-nya, apa yang boleh, apa yang tidak dalam meeting itu. Ada banyak pertanyaan sebenarnya dalam urusan scripting ini ya. Tapi misalnya beberapa contoh yang bisa saya bagikan. Contoh misalnya, siapa yang bisa terlibat? Siapa yang bisa ikutan dalam meeting ini? Siapa yang menentukan orang-orang yang boleh masuk di dalam meeting ini? Itu scripting. Lalu yang kedua misalnya, apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa oleh aktor yang masuk ke dalam ruangan ini. Lalu yang ketiga misalnya, bagaimana peraturan itu dibuat. Misalnya di dalam layar, apakah sudah ada draft peraturan yang dibuat, atau ini dimulai dengan papan kosong gitu ya, white papers. Nah, di mana peraturan itu betul-betul dibuat mentah-mentah begitu ya, di dalam rapat itu, mulai dari scratch, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, urusan setting. Lokasi ruangannya seperti apa? Menurut Anda, apakah mejanya kotak atau bundar? Atau jangan-jangan tidak perlu meja, supaya orang bisa lebih leluasa, bisa ada yang duduk di kursi, berdiri, selonjoran, rebahan. Dan sebenarnya idealnya adalah semakin orang merasa nyaman gitu ya dengan posisi mereka di dalam suatu tempat, maka orang itu akan semakin menurunkan defensifnya gitu ya, semakin menurunkan resistensinya terhadap perbedaan perspektif, dan pemikirannya mulai terbuka. Itu urusan setting. Begitupun ada itu beberapa, itu satu contoh dari setting. Ada juga contoh-contoh lain. Misalnya bagaimana letak layar itu? Apakah semua orang harus menghadap satu layar begitu, atau sebaiknya tidak ada layar sama sekali? Jadi setiap orang bisa melihat satu sama lain dengan lebih bebas. Itu bisa menjadi pertanyaan berikutnya. Dan yang ketiga adalah mengenai staging. Kira-kira bagaimana bentuk interaksi antar aktor yang Anda inginkan dalam pertemuan itu? Apakah ada satu pemimpin, biasanya disebut moderator misalnya, atau pemimpin rapat begitu ya, yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang boleh berbicara, berapa lama berbicara, atau siapa yang tidak boleh berbicara, dia yang bisa menghentikan orang untuk berbicara, atau mau dibuat yang bersifat open dialog. Jadi siapapun boleh berbicara. Nah, itu bisa menjadi salah satu pertanyaan dalam staging. Nah, bayangkan ketika Anda melakukan atau sedang menyiapkan sebuah rapat, Anda memikirkan ketiga elemen itu. Mungkin secara tidak sadar Anda sudah melakukannya sebenarnya, ya kan? Mungkin Anda sudah sering melakukan itu. Tidak hanya dalam rapat, mungkin sedang pertemuan dengan keluarga, atau juga lagi menyiapkan sebuah event formal ataupun informal, mungkin secara tidak langsung Anda sudah memikirkan itu sebenarnya. Tapi lagi-lagi menurut saya, analisis dramaturgi, ketika Anda mengetahui apa itu analisis dramaturgi, menurut saya itu akan membuat kita semakin peka dengan bagaimana
lokasi atau elemen-elemen material bisa mempengaruhi kondisi yang kondusif untuk kita membuat sebuah keputusan yang lebih baik. Sekian video saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon kritik dan saran jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.